Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kalau saat ini kita ada sebagaimana adanya, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Patut kita bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya ada berkat, kemenangan, sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan apa yang menjadi maksud kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13. Tertulis demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara dikasih Tuhan, sebelum meninggal pada tahun 1988, dalam mewawancara di sebuah stasiun televisi, Margarita Laski, seorang novelis sekuler yang terkenal, berkata, "Yang paling saya iri dari Anda orang-orang Kristen adalah pengampunan yang Anda miliki. Sementara saya tidak punya seseorang yang mengampuni saya." Sebagai orang percaya, kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diampuni, dibenarkan dan dikuduskan menjadi anak-anak-Nya yang terkasih. Hal ini terjadi bukan karena kebaikan, bukan karena kecakapan ataupun kehebatan kita, tapi hal ini terjadi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12-13 ini, kembali kita membaca, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Ayat ini berisi ucapan syukur berdasarkan pengalaman dan kesaksian hidup Rasul Paulus. Ia berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang telah ia terima dan atas kekuatan rohani yang diberikan Tuhan untuk memampukannya mengerjakan pelayanan. Paulus sepenuhnya menyadari bahwa di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kuasa yang dimiliki Paulus dalam pelayanannya datang dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari kemampuan manusiawinya sendiri. Paulus menyadari dan mengakui akan karya kasih Allah yang telah memilih dia untuk melakukan tugas sebagai rasul dalam pelayanan. Sebenarnya Rasul Paulus tidak pantas untuk menerimanya karena berbagai dosa dan kejahatannya di masa yang lalu, di mana semuanya itu ia telah lakukan tanpa pengetahuan akan kebenaran. Tapi apa yang tidak pantas dipantaskan Tuhan untuk melayani. Apa yang tidak berkenan dibuat Tuhan berkenan untuk melayani Tuhan. Inilah yang dikerjakan Tuhan atas Paulus, dan apa yang dikerjakan Tuhan atas Paulus ini juga Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita yang tidak layak diampuni Tuhan dan dipakainya untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau Paulus diampuni, kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk diampuni Tuhan. Tuhan mengasihi bukan hanya Paulus saja, tapi kita semua. Belas kasihan Tuhan tersedia untuk saudara dan saya. Ada beberapa hal yang menjadi remah buat kita melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, yaitu pertama, jangan merasa bahwa kita sudah tidak bisa lagi diampuni Tuhan, sehingga kita larut dalam duka, ketakutan dan keputusasaan, atau bahkan kekecewaan dan kemarahan. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan berjanji untuk mengampuni ketika kita datang kepadanya, mengaku dosa dan bertobat. Tuhan mau mengampuni dan menguduskan kita, serta memulihkan kita. Yang kedua, saudara, jangan merasa hebat kalau kita dapat melayani Tuhan, sebab semuanya itu bukan disebabkan oleh karena diri kita, melainkan karena kasih anugerah Tuhan. Yang ketiga, bersyukurlah dan bersukacitalah karena kasih karunia Tuhan yang begitu hebat atas kita. Kita yang tadinya berjalan menuju kebinasaan, sekarang berjalan dalam terang dan kehidupan. Tuhan itu baik, saudara, dan selalu baik bagi kita. Karena itu bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari betapa luar biasa kasih-Mu atas kami. Rahmat dan karunia-Mu Tuhan limpahkan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur karena pengampunan, penebusan, dan perkenanan Tuhan atas kami. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tadinya binasa diselamatkan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai kasih-Mu dan selalu bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, sehingga kehidupan kami ini menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat, memberikan kepada setiap kami apa yang kami perlukan. Kami percaya rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ada terobosan. Kami percaya kami alami kemenangan, dan hidup kami penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.